Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah SWT. InsyaAllah saya bagian dari sekian ribu kali, berapa ribu kali pada subuh ini dapat kehormatan untuk mengisi bincang-bincang pengetahuan kita tentang Islam. Pertama, karena ini pertemuan pertama kali saya dengan bapak-bapak para jemaah ba'da Ramadan. Di bulan Syawal ini kami haturkan selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima seluruh rangkaian ibadah-ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan, dan ibadah-ibadah kita kepada Allah lainnya. Apa yang Rasul sampaikan, berita gembira bagi orang yang beribadah di bulan Ramadan dengan pahala yang berlipat ganda, semoga diraih oleh kita semua, termasuk pengampunan dari segala dosa dan kesalahan kita yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, karena ini masih pasca Ramadan, saya mau mengutip satu peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan zaman Rasulullah. Mudah-mudahan dari situ juga kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari peristiwa itu. Boleh jadi tuan-tuan sudah sering mendengar kisah ini, tapi andai kata pun baru kali ini, mudah-mudahan menambah ilmu. Kalau berulang-ulang, mudah-mudahan menyegarkan pengetahuan kita. Peristiwa itu terjadi tahun ke-10, tahun ke-8 dari hijrah Rasulullah. Saya ulangi, boleh jadi Bapak Ibu sering mendengar kisah ini, yaitu ketika Rasulullah sampai ke puncak kemenangan, Futuh Mekah, dan terjadi di bulan Ramadan. Kanjeng Nabi setelah menyatakan batal perjanjian Hudaibiyah karena kafir Quraisy sulaya tina janji, atau bahasa Sunda sulaya tina janji, melanggar perjanjian orang Quraisy, perjanjian pada sudah ditandatangani oleh pihak Rasulullah dan pihak Quraisy, tapi mereka ingkar janji, maka perjanjian Hudaibiyah dinyatakan batal. Kalau begitu, maka Rasul boleh melakukan tindakan apa yang hendak beliau lakukan terhadap kota Makkah yang waktu itu dikuasai oleh kafir Quraisy. Maka tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah membawa pasukan 10.000 ke Mekah. Lalu di luar kota Mekah beliau atur strategi untuk membagi pasukan dalam rangka mengepung kota Mekah. Alhamdulillah berhasil. Kafir Quraisy Mekah, terutama kafir Quraisy, angkat tangan menyerah, tidak bisa melawan apa-apa. Maka dengan mulus Rasulullah dan pasukan memasuki kota Mekah. Tujuan paling atau sasaran paling utama adalah menuju Ka'bah.
Maka Ka'bah yang waktu itu dipenuhi oleh 360 berhala mesti dibersihkan. Maka Rasul yang pertama menuju ke tengah, ke pusat kota, karena memang Mekah itu pusatnya Ka'bah. Kota Mekah pusatnya Ka'bah. Kalau Jakarta Monas ya pusatnya ya. Monas apa istana ya? Monas lah. Kalau Mekah pusatnya Ka'bah. Jadi langsung ke titik pusat, target utamanya membersihkan dari kemusyrikan. Maka seluruh berhala dihancurkan oleh Rasulullah. Saudara, selesai sudah seluruh berhala, tapi baru yang di luar. Ternyata di dalam Ka'bah juga banyak berhala di dalamnya. Bahkan bukan cuma berhala, gambar-gambar ditempel di dalam dinding Ka'bah dari sebelah dalam. Rasul tahu itu, para sahabat tahu itu lambang-lambang kemusyrikan yang memang beratus tahun ketika itu dikuasai oleh kafir Quraisy. Maka Rasul bermaksud setelah bersih luarnya, kita bersihkan dalamnya. Tapi Ka'bah dikunci, pemegang kuncinya kabur. Gimana bukanya ini? Untung kaburnya nggak bisa jauh-jauh. Konon cuman lari ke atap Ka'bah. Orang itu namanya Utsman bin Tolhah bin Abiddar. Dia naik, kelihatan sama Sayyidina Ali. Wah, kalau cuma naik aku kejar saja. Dikejarlah oleh Sayyidina Ali, ketangkap, direbut kuncinya. Setelah direbut, diserahkan ke Rasulullah. Maka Rasul pun membuka pintu Ka'bah, masuk ke dalam Ka'bah, lalu dibersihkan seluruh berhala, termasuk gambar. Nah, gambar ini pernah menjadi perbincangan yang sedikit menghebohkan oleh seorang kiai atau dipanggilnya Abuya. Katanya di dalam Ka'bah itu selain berhala ada gambar. Gambar apa? Gambar Nabi Ibrahim, gambar Nabi Ismail, gambar Siti Maryam dan Nabi Isa. Kalau tidak salah sudah almarhum sekarang penceramahnya dari Indramayu. Tidak usah disebut namanya ya, karena sudah almarhum. Beliau mengatakan waktu itu dibersihkan semuanya kecuali gambar Yesus, gambar Nabi Isa. Tapi itu dongeng. Dongeng itu dibantah oleh para ahli sejarah. Nabi Muhammad tidak mau masuk ke dalam Ka'bah kalau masih ada patung dan gambar. Begitu kata para ahli tarikh yang mu'tamad, ahli tarikh yang benar. Jadi bohong ketika dia mengatakan Nabi Muhammad tidak menghapus gambar Nabi Isa di dalam Ka'bah. Tidak ada. Kalau tidak percaya, kita masuk rame-rame ke sana, kita lihat masih ada gambar itu. Jadi itu adalah dikarang-karang entah oleh siapa. Katanya Nabi Isa itu gambarnya tidak dihapus. Rasul tidak suka gambar. Bersih sudah bersih, baru Kangjeng Nabi sholat 2 rakaat di dalam Ka'bah di antara kedua tiang. Setelah selesai baru beliau keluar, bersih sudah. Begitu keluar, ini kunci yang tadi dapat terbut mau diserahkan ke siapa? Tiba-tiba sang paman deketin Rasulullah. Paman Abbas namanya, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Kata paman Abbas, ya Rasul, biar kunci aku saja, sekaligus aku ngurusin air Zam-Zam yang selama ini memang beliau lakukan, dan sebagai juru kunci. Ini masalah jabatan, Mas. Pengurus air Zam-Zam itu jabatan.
pemegang kunci Ka'bah jabatan. Paman Abbas nyolek Rasulullah, seolah gitu bahasa sederhananya, berikan aku saja tugas juru kunci sekalian. Bapak-bapak yang terhormat, ternyata ketika itu Allah menurunkan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah, berikan amanah ila ahliha, kepada ahlinya. Dan jika kau menetapkan hukum di antara sesama manusia, tetapkan hukum dengan adil. Innallaha ni'amma ya'idzukum bih, innallaha kana sami'an basira. Saudara, surat An-Nisa ayat 58. Jadi beratus tahun mungkin itu pemegang kunci Ka'bah itu ada di tangan Utsman bin Thalhah. Jadi itu memang sudah tugas turun-temurun seperti itu. Maka kunci yang tadi direbut oleh Sayyidina Ali lalu dipakai oleh Rasulullah untuk membuka demi membersihkan Ka'bah, maka kunci itu tetap kembali ke juru kunci, sebab itu amanahnya. Pemegang amanahnya itu Utsman bin Thalhah. Itu ayat turun. Jadi jangan kemana-mana, itu amanah. Akhirnya itu kunci disuruh oleh Kangjeng Nabi ke Sayyidina Ali, tolong berikan lagi ke Utsman. Maka dibawalah kunci ke Utsman, diserahkan. Tapi Utsmannya masih ketus dia. Ali, kau tadi kejar-kejar aku, merebutnya dengan kasar. Sekarang kau pura-pura baik ya. Si Utsman rupanya dia masih kesel, tadi direbut dipaksa oleh Sayyidina Ali, karena memang dia juga kabur. Nah, kamu rebut dari aku dengan kasar, sekarang kau berikan pura-pura baik ya sama aku. Karena si Utsman itu kenapa enggak mau berikan ke Rasulullah? Tidak percaya Rasulullah itu Rasul Allah, tidak percaya Nabi Muhammad utusan Allah, maka kunci enggak mau dikasihkan. Itulah yang bikin dia kabur. Nah, ketika diberikan kunci kembali, dia nyindir. Tadi kau rebut dari aku, sekarang kau berikan baik-baik sama aku ya Ali. Lalu Sayyidina Ali menjawab, Utsman, Allah telah menurunkan firman kepada Rasulullah Muhammad, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kalian, kita semua, supaya menaikkan amanat kepada ahlinya. Maka ini kau hak pegang, ini diberikan. Dia diam sebentar. Telah turun firman Allah kepada Muhammad tentang aku, urusan aku ini, urusan amanat aku ini. Allah turunkan firman. Terharu dia, yang tadi hatinya keras, lembut dia. Kalau begitu Muhammad betul-betul Rasul Allah. Kalau gitu urusan amanah ini luar biasa. Aku memang petugas selama ini, sekarang diberikan kepada aku. Dan turun ayat khusus tentang itu. Luluh dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Utsman bin Thalhah bin Abdiddar, diberikan, terima kasih, aku menyatakan benar Muhammad utusan Allah dan benar ajaran Islam ini mulia. Ketika itu turun lagi malaikat Jibril yang tadi menurunkan ayat, turun lagi kepada Rasulullah, lalu mengatakan bahwa selamatnya kunci Ka'bah hak Utsman bin Thalhah bin Abdiddar
dan keturunannya sampai saat ini. Saudara, itu terjadi di bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah saat Futuh Mekah. Banyak hal yang bisa kita renungkan dari peristiwa ini sebetulnya, ya. Di antaranya tentu dilihat dari si akidah, ini dalam rangka kemurnian akidah, yaitu dengan memahaesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Esa, kata para ulama, Maha Esa fil zat, Maha Esa fis sifat, Maha Esa fil af'al. Ada lagi yang mengatakan Maha Esa uluhiyah, Maha Esa rububiyah. Ternyata Maha Esa hakimiyah, Maha Esa sumber hukum. Nabi Muhammad tunduk kepada hukum Allah, bahwa itu amanah mesti diberikan kepada yang pemiliknya, Allah yang memerintahkannya, bukan hawa nafsu. Andai kata hawa nafsu, maka sang paman yang bisik-bisik, berikan jabatan itu kepadaku, diberikannya. Itulah namanya nepotisme. Tapi tidak ada nepotisme itu. Walaupun sekarang jadi perbincangan, di Indonesia ada nepotisme apa enggak. Ketika orang bilang enggak, udah diputuskan oleh mahkamah kok tidak ada nepotisme, lalu dibantah oleh seorang pakar, nepotisme itu asalnya dari kata nepos. Nepos itu nephew. Nepos, nipu itu keponakan. Memang bukan gak ada urusan keponakan dan paman hari ini. Kalau tidak ada, ya berarti bukan keponakan, bukan paman. Siapa? Jadi ini menarik ya. Paman Abbas itu yang minta kepada keponakan Sayyidina Rasulullah SAW. Tidak, ini hanya salah satu contoh ya. Islam dari awal lurus di dalam menegakkan hukum, karena hukum datang dari Allah. Ternyata Allah ngajarin gak boleh nepotisme juga ya. Nah, ini suatu hal yang menarik ya. Oleh karena itu juga sekaligus bahwa Islam tidak mengajarkan nepotisme, mohon maaf, ini juga membantah sistem yang diterapkan oleh orang-orang Syiah, di sistem yang terapkan oleh penyeleweng sistem pemerintahan sebetulnya. Karena itu sebagai contoh kecil bagaimana Allah menunjukkan jalan lurus kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah sekelumit peristiwa. Jadi tidak ada nepotisme. Kedua, amanah itu harus ditunaikan kepada ahlinya, kepada hak yang berhaknya. Nah, jika diluaskan, maka kita rincilah, ada amanah dari Allah, kembalikan kepada Allah. Amanah dari orang tua, berikan ke orang tua. Amanah dari pemerintah, kembalikan ke pemerintah. Amanah dari rakyat. Nah, kalau Bapak masih ingat, awal Orde Baru itu terkenal istilah ampera. Sampai sekarang masih ada warung namanya warung ampera di Bandung, di Cipondo. Warung ampera itu kenang-kenangan tahun 65, 66, 67, amanat penderitaan rakyat. Itu ajaran agama, itu disosialisasikan, di Indonesia kan. Andai kata itu dicamkan baik-baik, itu dari agama itu Pak, dari agama Islam itu. Kata-kata amanat kan adanya di Al-Quran Pak, tapi jadi bahasa sehari-hari kita. Amanat penderitaan rakyat. Jadi rakyat jangan sampai menderita. Kalau menderita, tolong urusin oleh yang berkekuasaan itu supaya tidak menderita. Penderitaan di bidang apa? Ya di bidang apa saja. Menderita ekonominya, menderita pendidikannya, menderita keamanannya, menderita soal keadilannya, terbengkalai semua.
maka amanat penderitaan rakyat diserahkan kepada siapa yang mendapat amanat kepenguasaan, kepemimpinan, kekuasaan, maka wajib menunaikan amanah itu. Saudara terhormat, itulah akhlak di dalam Islam. Akhlak di mana berangkat atau hasil dari akidah yang lurus. Apakah zaman Utsman bin Tolhah tadi jahiliyah tidak ada amanat? Tidak jelas amanahnya. Kenapa? Karena sumber Tuhannya juga tidak jelas. Musyrik. Maka amanah dewa ini begitu, dewa ini begini, maka tidak jelas. Maka amanah yang lurus harus sumber utamanya dari Tuhan yang Maha Esa. Maka akan terjadi jalan petunjuk yang lurus, yang tidak bengkok, ya, yang akan membawa keselamatan. Jadi kalau begitu sangat jelas akhlak mulia berangkat dari akidah yang lurus. Inilah antara akidah dan akhlak. Saudaraku yang terhormat, karena kita baru saja menyelesaikan bulan Ramadan, ini mungkin pernah saya singgung juga sedikit, bahwa kita rayakan Idul Fitri. Ternyata Idul Fitri juga mengandung pelajaran yang sangat penting untuk dihayati oleh kita. Hari raya umat Islam itu diletakkan oleh Allah setelah selesai melakukan amal dan ibadah. Tidak ujug-ujug pesta. Kan ada yang tidak apa-apa, pokoknya hari ini tanggal sekian kita pesta. Pesta aja udah, senang-senang. Kalau Islam, ntar dulu, ibadah dulu, nanti lulus ibadah baru pesta. Sebulan saum dulu, sebulan terawih dulu. Mantapkan keimanan kepada Allah, imanan wahtisaban. Mantapkan kasih sayang sama hamba Allah dengan peduli dan kasih sayang, tolong menolong, beri memberi dan sebagainya. Setelah itu selesai, kau pesta. Maka hari Id, hari pesta, hari dimana kita dilarang puasa. Tapi tidak ujuk-ujuk lebaran kalau tidak ada puasa dulu. Maka saya sering bilang, orang yang tidak puasa atau tidak selesai puasa sengaja sebetulnya tidak punya lebaran, walaupun bajunya paling bagus, ya, makanannya paling enak, fasilitasnya paling mewah, begitu ada upacara halal bihalal paling meriah, tapi tidak puasa. Sesungguhnya dia tidak punya lebaran, kosong lebarannya itu. Karena Islam itu meletakkan hari raya Idul Fitri mau Idul Adha pasti berdampingan dengan ibadah. Ibadah dulu, lulus baru seneng. Kuliah dulu, lulus baru wisuda. Tidak ada tiba-tiba wisuda, tidak kuliah dulu, kecuali ijazah palsu. Tidak ada. Jadi Islam meletakkannya di situ, Pak. Nah, kita heran dengan orang yang luar biasa perhatian kepada lebaran, tapi tidak kepada puasanya. Mohon maaf, saya cerita lama ini. Tahun berapa saya lupa. Ternyata ada semacam pameran di Balai Sidang. Dulu namanya Balai Sidang. Sekarang Jakarta Convention Hall, ya. Dulu Balai Sidang namanya nih. Kalau tidak salah tahun 80-an dah. Saya ajak anak istri ke situ di bulan Ramadan, Pak. Kenapa? Karena ada Ramadan Fair. Jadi banyak kegiatan yang hubungan dengan bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan itu bulan puasa. Tapi selain puasa kan ada bukanya juga. Maka yang dipamerkan itu bagaimana menu-menu buka sama menu-menu lebaran. Lalu pameran itu, di pameran itu macam-macam, termasuk alat masak. Saya sendiri tidak hafal itu. Apa itu alat masak itu ya? Koki-koki tahulah itu.
termasuk bagaimana memamerkan cara, mendemonstrasikan cara masak kue ini gitu. Yang herannya itu dicobain dimakan bulan puasa. Saya bingung ini Ramadan fair apa Lebaran fair? Belum Lebaran ini, baru jualan alat-alat masak. Ini terjadi Pak tahun 80-an di Jakarta Fair, di Jakarta Convention Hall, dulu namanya Balai Sidang. Saya pulang, ini Ramadan Fair bulan puasa, makan kue karena ada pameran bagaimana cara memasak, membuat macam-macam kue. Saya bilang ini kok aneh banget. Jadi konsentrasinya kepada makan, bukan kepada makna puasanya. Nah sekarang juga ada kecenderungan begitu Pak. Akhirnya yang dikonsentrasikan makannya. Memang kata Rasulullah, siapa yang memberi buka kepada orang yang sahur, maka Allah merdekakan dari api neraka dan dapat pahala sama dengan orang puasanya. Jadi berlomba-lomba cari makanan. Bagus. Tapi tujuannya untuk menolong orang yang buka puasa, terutama orang miskin yang puasa. Bukan dipuas-puaskannya makan. Nah ini saya jadi bahan renungan juga nih. So rata-rata anggaran belanja makan di bulan Ramadan naik ya. Mestinya kan turun ya. Yang biasa makan 3 kali kan cukup 2 kali saja. Iftar sama sahur gitu kan. Mestinya. Tapi ternyata membengkak itu anggaran makan ya. Jadi bulan puasa bulan makan. Nah ini saya tidak menuduh salah, tapi renungkan lebih baik. Mestinya bulan Ramadan anggaran belanja makan hemat. Karena bisa menghemat, maka ada kelebihan anggaran itu. Dipakai apa? Dipakai ibadat dan amal sosial. Bukan diboroskan oleh anggaran konsumsi. Kalau menurut saya, karena tujuan utama Ramadan adalah syahrus siyam. Silahkan nanti dimanfaatkan Lebaran boleh, tapi bukan dipuas-puasin makan selama bulan Ramadan. Di mana-mana restoran, hotel bikin agenda buka bersama dan mewah dan mahal. Ramadan, padahal bukan Ramadan, tidak ada ini. Saya katakan saya tidak menyalahkan itu, tapi renungkan kembali hakikat Ramadan dengan syahrus siyam itu sebetulnya apa? Apa memuas-muaskan makan dan sebagainya, atau justru menikmati lapar? Dari lapar ada nikmat, dari nikmat ada peningkatan iman dan takwa, dari iman dan takwa ada peningkatan rasa sosial terhadap sesama hamba Allah. Nah ini saya hanya mengingatkan renungan saja dari bulan Ramadan ya. Kembali kepada tinjauan akidah dan akhlak berkaitan dengan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, 1 ada saum, 2 ada taraweh, 3 ada tilawah, 4 ada berbagi makan minum kepada sesama. Kira-kira itulah ya poin-poin. Ada lagi satu lagi sebetulnya, tapi mahal, umrah Ramadan, karena itu juga istimewa nilainya. Nah, dilihat dari tinjau dari akidah dan akhlak, kita coba ungkap sebatas kita mampu mengungkapkannya satu persatu. Yang pertama, saum. Ternyata saum itu tidak ada artinya kalau tidak dasari oleh iman. Maka disebut dalam hadis imanan wahtisaban. Itu menjadi dasar ibadat saum. Memangnya ada yang saum tapi tidak pakai iman? Ada juga sih. Seperti saum gitu, tidak makan, tidak minum, tapi bukan dasar iman. Ada yang dasarnya apa? Ingin sehat saja, maka mereka tidak makan, tidak minum sekian lama dalam rangka diet. Nah, sama enggak itu nilainya dengan saum yang tidak dasari oleh imanan wahtisaban? Hanya diet saja karena bobot tubuhnya sudah overweight,
Jadi harus diturunkan kembali. Maka saum dia. Niatnya imanan wahtisaban. Oh, tidak, cuma diet saja. Bahkan saya pernah cerita mungkin ke Bapak. Konon di Eropa itu orang-orang Indonesia yang sekolah di sana suka bikin juga yang namanya buka bersama. Komunitas Muslim di Eropa suka juga buka bersama. Itu cara bagus sih, makan bersama kan termasuk amal soleh juga. Lalu orang non-Islam diajak juga buka bersama. Ternyata mereka senang menikmati suasana buka bersama. Ada cerita, karena mereka mengatakan, waduh enak juga ya kita buka bersama maghrib ini. Lalu kata si Islam, si Muslim kepada si non-Islam, akan lebih enak lagi buka bersama itu kalau tidak makan minum dulu dari pagi. Kata si Muslim kepada si non-Muslim yang ikut buka bersama. Mikir dia, iya kali ya. Akhirnya dia pun tidak makan, tidak minum dari pagi. Ketemu-ketemu rame-rame dengan orang Islam buka bersama. Betul enak juga itu. Jadi dalam keadaan kenyang makan bersama ya gak enak. Laparkan dulu dari pagi, lalu kita buka bersama maghrib. Kata si non-Islam, iya senang juga, enak juga. Tapi tidak makan, tidak minumnya ini imanan wahtisaban apa bukan? Tentu bukan, karena cuma ikut-ikutan saja. Jadi model begitu, model tidak makan, tidak minum, ya, bagi orang yang niat puasa menjadi ibadah. Jadi dasarnya akidah, iman kepada Allah. Tapi yang cuma ikut-ikutan seperti cerita barusan, tentu tidak dasar imanan wahtisaban. Hasilnya bagaimana? Beda. Dunia maupun akhirat beda hasilnya. Jadi kalau begitu amal ibadah dasarnya iman, iya. Hasil apa? Nah ini dia. Hasilnya meningkat iman kepada Allah di dunia dan pahala di akhirat. Itu bagi imanan wahtisaban. Tapi bagi yang tidak pakai akidah, cuman seneng-seneng saja. Tidak ada dampak kepada pahala, kepada akhlak dan sebagainya di dunia. Kemudian di akhirat tidak dapat apa-apa kalau tidak dasar imanan wahtisaban. Lalu apa buah akhlak dari saum yang didasari oleh iman dan ihtisab itu? Teringatlah kita kepada wejangan Kangjeng Nabi, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang saum tapi tidak memperoleh apa-apa hasil saum itu kecuali lemes, lapar dan hausnya saja. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kita dapat nggak ya hasilnya, ataukah cuman haus dan lapar saja? Usut punya usut, apa lanjutan dari hadis tadi yang mengatakan banyak orang saum cuman dapat haus dan lapar, tidak dapat apa-apa? Ternyata Rasul ungkapkan anjurannya. Di antara penyebabnya adalah puasanya puasa tapi bohong omongannya. Puasanya puasa tapi dendam kusumat, benci, ghadab dan sebagainya kepada yang lain. Dan akhlak berarti ini ya, dasarnya harus iman, pelaksanaan sesuai dengan syariah, buahnya harus akhlak. Ingin kami periksa kalau kita bisa, seluruh Indonesia yang 270 juta penduduknya, boleh jadi 250 jutanya Islam dan hampir semua saum, kira-kira masih ada yang bohong gak tuh? Saum tapi bohong, tapi curang, tapi dengki, kira-kira
Nah ini memang susah ngukurnya. Ini adanya hanya Allah dan yang bersangkutan yang paling tahu ya. Apa masih begitu? Saum tapi bohong. Karena mohon maaf sekali ya. Ini sudah jadi pengetahuan seluruh bangsa ini. Ya, kita kemarin pas bulan Ramadan itu ya, kita sedang menghitung hasil pemilu. Di mana-mana orang bilang, ada mengatakan jujur, tapi ada orang mengatakan curang. Karena ini mayoritas Muslim, mari kita orang Islam ini periksa, berani nggak tuh berbuat bohong dan curang padahal di bulan suci Ramadan. Ya Allah, kalau ada yang berani juga, turun ke pondasinya, ada iman apa tidak? Apa hanya ritual tidak makan tidak minum lalu pesta buka bersama? Lalu hakikat puasa harus jujur, amanah tadi itu, harus tidak bohong, harus tidak maksiat sekecil apapun, dilakukan apa tidak? Karena setahu saya sampai sekarang masih carut marut Pak, masih ribut sampai sekarang, gak beres-beres, belum beres-beres. Kata orang sudah beres, kata orang lain belum beres. Sedih saya merenungkan itu semua. Negeri orang Muslim, negeri yang mayoritas Muslim, yang di mana sholatnya rame, tarawih rame itu, saumnya juga meriah, syiar Islam luar biasa. Apalagi lebarannya, apakah akhlaknya sudah cocok berangkat dari akidah yang lurus, atau diabaikannya keimanan itu karena ada hawa nafsu yang berkuasa? Kalau hawa nafsu berkuasa, gagal dia puasa. Karena puasa itu justru menundukkan hawa nafsu, karena kita manusia, kita bukan hewan. Jadi ketika kita saum, kita ingat, ya Allah saya saum, kenapa? Karena saya manusia. Oh iya ya Allah, saya manusia. Jadi saya bukan hewan, bukan. Kalau hewan tidak bisa. Hewan itu hawa nafsunya berkuasa, tidak bisa dikendalikan oleh akal yang sehat, karena hewan itu tidak diberi akal sehat, cuma diberi insting saja, sehingga hawa nafsu kehewanan berjalan terus. Saudara, kita beda dengan hewan. Oleh karena itu kita diperintahkan saum di bulan Ramadan. Sadar bahwa kita bukan hewan, bahwa kita manusia, berarti manusia itu harus mulia, jangan seperti hewan. Manusia pendusta yang khianat dan sebagainya, hakikatnya dia sama dengan hewan. Walaupun hewan sendiri tidak pernah bohong, kali hewan maya. Hewan suka bohong apa enggak? Sampai hewan yang dikuasai hawa nafsu aja enggak bohong, loh kok manusia? Ini keterlaluan kalau terjadi seperti itu, ya. Sudah terhormat. Jadi di dalam saum luar biasa, berangkat dari iman, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah, dan buahnya adalah akhlak mulia. Wajib itu seperti itu. Jadi harus kita Idul Fitri kembali kepada kesucian dalam makna murni sebagai manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin kami sampaikan kepada diri saya dan kepada semua sahabat, kerabat, warga negara Republik Indonesia dulu khususnya, karena kita punya pesta luar biasa melibatkan seluruh warga se-Indonesia tahun-tahun ini. Hal diteruskan tadi oleh Pak Ustadz, juga kita sebagai umat Islam sedunia sedih kita mendengar di Indonesia pesta buka bersama di berbagai hotel, di berbagai restoran buka bersama, tapi di Palestina mereka tidak buka-buka karena memang tidak punya makanan, dikuasai oleh penjajah yang zalim di Gaza dan seterusnya. Sudah terhormat. Lalu sejauh mana rasa kemanusiaan kita kalau memberikan buka kepada orang yang berbuka puasa, pahalanya seperti itu?
betapa lagi Allah memuliakan orang yang memberikan makanan kepada orang yang memang tidak bisa buka-buka karena kehabisan makanan, diblokade oleh penjajah. Memang kita tidak merasakan bagaimana pahitnya dijajah kita, karena kita hidup di era merdeka. Kakek kita, nenek kita itu ngalamin itu. Saya cerita dari orang tua zaman Jepang, bagaimana makan, tidak ada nasi, lalu bedogol pisang diiris-iris dimakan. Itu zaman Jepang itu, kata almarhum ibu saya, almarhumah ibu saya. Pakaian tidak ada kain, dipakailah dari tikar, lalu muncul tuma, namanya tuma, kutu-kutu busuk, tapi dipakai, cuman itu dia punya. Yang masih mendingan dari lembaran karet dipakai, itu zaman Jepang. Saudara, dialami seperti itu penindasan, penjajahan Israel kepada orang-orang Gaza. Kalau tidak dibantu oleh kita seperti apa? Dan itu orang muslim, saudara-saudara kita. Jadi saudaraku yang terhormat, saya tidak bisa uraikan panjang lebar, sudah habis juga waktunya nih, mohon maaf. Saya ingin tadinya mengulas tinjauan akidah, syariah dan akhlak pada saum, pada sholat malam, pada tilawah, dan pada sedekah dan zakat. Empat jenis ibadah utama di bulan Ramadan satu persatu. Tapi mohon maaf, kami baru sampaikan sekelumit ya tinjauan kita ibadat saum. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Apa yang Rasul janjikan, kita memperoleh pahala terbaik dari amal ibadah itu, semoga kita terima semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan jika belum sempurna Ramadan ini, mudah-mudahan kita bisa menambah kesempurnaan Ramadan tahun depan. Semoga Allah beri kita panjang umur, sehat walafiat dalam takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Saya kira itu saja yang dapat sampaikan. Apakah ada tanya jawab juga gitu? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyampaikan evaluasi Ramadan. Mudah-mudahan ini peningkatan bagi kita semua untuk Ramadan yang akan datang. Pertama sekali dari sisi ilmu, saya ingin mengkonfirmasi bahwa tadi disampaikan satu itu Usman bin Talha. Ya, Usman bin Talha bin Abidari. Nah, sebagai penguasa kunci, pemegang kunci itu sampai ratusan tahun dari turun-temurun, bahkan turun-temurun. Tapi pada tarikh, pada sejarah yang lain itu penguasa pemegang kuncinya Abdul Muthalib. Ya, nah ini mungkin gimana ini dari sisi pembahasan. Kemudian yang kedua dari sisi saumnya sudah bagus, akidah dan akhlak Ustaz. Nah, harapannya memang dari saum tiap tahun ke tahun, doa dan harapan kita ini bisa membentuk akhlak umatnya lebih baik. Tapi dengan apalagi Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, representasi dari umat Islam. Nah, ini ada harapan kita sebagai pribadi-pribadi yang lanjut nanti membentuk keluarga dan masyarakat dan negara Indonesia. Dan dimulai dari pribadi, harapannya memang akan berubah akhlak-akhlaknya. Tapi apakah itu memang kita harus berputus asa dari Ramadan ke tahun, Ramadan ke tahun, malah semakin menurun. Nah, ada hadis Rasulullah yang selalu disampaikan, ini kan rahasia Allah kan. Ya, as-sawmuli wa ana ajazibi. Nah, ini rahasia yang berapapun banyaknya ganjarannya, pahalanya, ini kan cuma Allah yang tahu. Gitu kan. Nah, sehingga nanti apakah menurut Ustaz kalau orang bilang mengatakan ya nggak apa-apa lah untuk tahun ini, misalnya untuk Ramadan, kebetulan kemarin disinggung dengan adanya pemilu ya,
kalau inilah mentalnya terus, ya mungkin barangkali tidak akan merubah banyak juga dari puasa-puasanya. Mohon penjelasan kira-kira itu seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi setahu saya Abdul Muttalib itu adalah penguasa Mekah. Jadi bukan cuman Ka'bah ya. Jadi Mekah itu waktu itu dikuasai oleh Abdul Muttalib, kemudian mewakili suku yang paling dominan, suku Quraisy. Jadi pemimpin suku Quraisy adalah Abdul Muttalib, walaupun ada suku-suku lain di Mekah dan sekitarnya. Lalu pusatnya yang diakui oleh seluruh Arab, ada paling suci adalah kota Mekah, maka penguasa kota Mekah adalah Abdul Muttalib. Nah, di dalam kota Mekah ada Ka'bah. Nah, khusus untuk kunci, kalau lihat dari sejarah itu adalah ada di klannya Utsman bin Tolhah ya. Oleh karena itu oleh Rasulullah setelah selesai dibersihkan dikembalikan kepada beliau. Nah, sebagai apa ya? Sebagai koreksi misalnya, andai kata Abdul Muttalib, lalu dari Abdul Muttalib kepada siapa? Boleh jadi turunnya itu adalah kepada keturunannya. Dan Rasulullah lah keturunannya. Tapi Rasul malah tidak merasa punya hak untuk memegang kunci itu. Ini menunjukkan bahwa kunci Ka'bah saat itu memang ada di Utsman bin Tolhah. Utsman bin Tolhah adalah dari orang tuanya juga ke atas gitu ya. Dan seterusnya akan turun ke bawah itu atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit tinjauan historisnya ya. Nah, saya kira itu bisa ditelusuri kembali sejauh mana wewenang Abdul Muttalib, apakah beliau juga memegang kuncinya atau hanya penguasa kota suci Mekah saat itu ya. Karena penentuan batas kota suci itu dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Batas kota suci Mekah itu batas kota sucinya, tetapi tempat ibadahnya, titik tempatnya adalah Ka'bah. Dan Ka'bah itu sebenarnya titik ya, karena Masjidil Haram itu sekarang menjadi sekeliling Ka'bah. Kalau dulu disebut Masjidil Haram itu Ka'bah itu sendiri. Nah, walaupun itu pengertian umum, walaupun ada mengatakan Masjidil Haram itu pengertiannya seluruh Mekah, kota haram gitu ya, disebut haram. Jadi itulah tentang siapa yang yang berkuasa turun temurun dalam memegang kunci Ka'bah. Yang kedua tentang evaluasi hasil dari ibadat Ramadan dari sisi pembentukan kepribadian, pembentukan akhlak. Memang kita kalau dikatakan kita putus asa jangan, tetap saja kita harus harus semangat ya, harus tetap ingin meningkat lebih baik. Walaupun dirasa-rasa oleh kita sepertinya dari Ramadan peningkatan akhlak itu tidak terasa peningkatannya. Ya, bahkan kadang-kadang bagi sebagian orang kok terasa mundur ya akhlak kita ini. Kalau menurut saya tentu ada sebahagian orang yang meningkat, ada sebagian orang yang menurun ya. Bahwa perhitungannya rata-rata naik atau rata-rata turun itu memang tidak ada kajian setahu saya yang menghitungnya. Tapi saya yakin dari Ramadan ke Ramadan yang meningkat takwanya ada, yang menurun atau tidak terpengaruh juga ada, sehingga tetap seperti itu saja kelakuannya. Ya, saya kira itulah faktanya. Sekarang tantangan tidak pernah surut dari waktu ke waktu, yaitu upaya dimulai dari diri kita masing-masing untuk meningkatkan iman dan takwa itu. Nah, ini harus ditekankan kepada semua pihak, lebih-lebih kepada pihak yang pengaruhnya besar. Ada pihak yang pengaruhnya cuma terhadap diri sendiri. Ada pihak yang pengaruhnya terhadap rumah tangga. Ada pihak yang berpengaruh terhadap lingkungan. Sementara lingkungan dari lingkungan kecil sampai lingkungan besar, itu sebetulnya target penentu kemajuan kita di bidang akhlak itu.
Nah, kita banyak jalan yang telah kita tempuh untuk sama-sama berusaha meningkatkan kebaikan di dalam akhlak ini. Saya kira kita tidak nafikan, termasuklah upaya masjid kita, taklim kita, pendidikan anak-anak kita, dan seterusnya ini. Nah, saya lebih ingin titipkan karena nampaknya merubah orang-orang tua, bahkan merubah orang dewasa itu ternyata berat gitu ya. Ternyata yang paling kita besar harapan membina dari bawah, dari bidang pendidikan. Saya bersyukur karena di Baitul Izzah juga ada pendidikan. Nah, sejak itu tanamkan akidah yang lurus, selalu ingatkan kepada setiap anak bahwa kita adalah diciptakan Allah, kita diberi nikmat oleh Allah, kita dicerdaskan, dimajukan oleh Allah, diawasi oleh Allah, dan akan kembali kepada Allah. Itu adalah akhlak. Lalu melebar, kita harus tunduk kepada Allah dan sayang kepada makhluk Allah. Itu hablum minan nas, hubungan dengan sesama alam. Nah, saya kira penanaman itu menjadi penting. Jangan anak itu cuma diajak main-main saja, karena zaman sekarang lebih condong yang namanya pendidikan anak-anak ya diajak main-main gitu ya. Karena anak-anak itu memang era main-main, betul, tetapi masukkan unsur akidah dalam permainannya. Nah, zaman dulu kalau tidak salah itu zaman Wali Songo ya, mungkin Pak Ustadz Ahmad Kaswadi hafal itu. Dolanan Wali Songo itu memang main-main anak-anak, tapi masuk di situ unsur akidah. Ya, ada lagu Mas Kumambang, ada apa mana itu ada unsur akidah, tapi diajaknya anak main-main. Jadi saya kira mudah-mudahan ini sudah dikuasai lebih baik oleh para pendidik ya. Jadi tolong akidah tanamkan baik-baik kepada setiap anak didik ya, sambil tadi memberikan hal-hal yang baik. Saya di medsos ya, saya membaca, betul apa tidak wallahu a'lam bishawab, ada orang yang mengatakan pendidikan di satu negeri yang maju itu lebih menitik beratkan kepada kepribadian daripada kecerdasan. Mereka tidak sedih kalau matematikanya cuma dapat 4, kata berita itu. Tapi sedih kalau anak itu tidak mau ngambil sampah ketika lewat sampah. Sedih kalau anak itu tidak mau antri ketika harus antri. Nah, berarti dalam pendidikan yang lebih maju, maka akhlak itu adalah target yang akan dididikan oleh setiap anak didik. Tapi kita sedih kalau matematika jelek karena dia tidak bisa jadi insinyur misalnya. Sementara cuek aja kalau anaknya tidak punya akhlak. Nah, seolah-olah terabaikan. Jadi mohon maaf, nampaknya kalau menurut saya harapan ke depan kita tidak mudah tembus lewat politik, tidak mudah tembus lewat ekonomi, tapi insya Allah pendidikan garap kita sama-sama umat Islam dari semua lini. Pendidikan di rumah tangga, pendidikan di masjid, di sekolahan, pendidikan di tengah masyarakat kayaknya masih bisa berkiprah. Walaupun konon kebijakan pendidikan pun juga ini tidak bisa lepas dari kekuasaan politik, menjadi hambatan. Tapi sepanjang kita bisa lakukan, maka lakukan pendidikan akhlak itu di setiap kesempatan dan di setiap level masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lebih kurangnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.